banyak banget tahun lalu tuh yang nanya dalam posisi takut dolar naik terus ya, perlu nggak sih investasi di mata uang asing di US dollar misalnya? Itu banyak banget yang nanya tahun lalu. Lalu gimana? Jawabannya, Melihat dolar saat ini. aku cinta rupiah kan harus gitu. Kita gimana kan gak mungkin ya sebagai WNI yang taat pada mendukung pertumbuhan ekonomi negeri kan gak boleh Oh gitu. bilang harus ya. Oh gitu. Oke, dari sisi ilmunya dulu. Ketawa lagi lo. Pertama, dan ini gue baru nulis artikelnya lagi. Pertama, home currency kita apa? IDR. Kalau home currency kita rupiah, maka logikanya, bukan praktik ya, logikanya kita akan nyimpen dalam rupiah aja. Ada orang-orang yang home currency-nya akan dua mata uang, rupiah sama US atau rupiah sama Sing dollar atau rupiah sama Aussie dollar atau rupiah sama renminbi, karena memang dia ada trading ke sana, nyekolahin anak ke sana, lagi gumpulin ke sana, atau pasangannya orang asing, dia akan punya dual home currency. Atau orang yang penghasilannya dalam mata uang asing, dia akan punya dual home currency. Maka dia akan perlu nyimpen dalam dua mata uang asing. Itu logika ilmunya dulu. Berikutnya tentang investmentnya. Kapan kita akan butuh mulai investasi pakai mata uang asing? Tergantung, nggak harus investasi ya, nyimpennya aja. Ternyata kan ada barrier nyimpen, jadi mesti cari perbankan yang servisnya fee untuk nyimpen mata uang asingnya rendah. Oke. Karena kalau lu cuma nyimpen 100-200 dolar di dalam tabungan, kalau si bunganya rendah banget, biaya adminnya tinggi, minus loh itu. Oke. Dia akan turun terus nilainya. Zaman dulu gue jadi customer service di bank itu kerjanya di komplain terus karena nasabahnya punya uang di bawah 2.000 US dollar, kena fee admin charges, minus terus nggak diisi gitu. Yang kedua, punya nggak akses ke dalam produk yang memang kita bisa masuk. Pengalaman gue, nggak selalu, tapi pengalaman gue banyak banget produk US dollar itu yang nawarin di priority banking. Sehingga everyday people akan punya limitasi untuk masuk ke dalam produk yang menawarkan investasi dalam mata uang asing. Which is mutual fund atau? Mutual fund atau bonds. Indois sama Indon kan itu dalam US dollar. USD, ya, betul. Dan ada limitnya. Nggak selalu bisa datang ke customer service bilang aku mau beli itu. Walaupun sekarang di aplikasi mungkin ada ya. Jadi punya nggak aksesnya? Mungkin nggak seperti dulu benar-benar terbatas. Sekarang mungkin ada aplikasi yang ngasih bonds yang minimumnya rendah gitu misalnya. Di aplikasi sih ada mutual fund dalam USD yang dialokasikan ke beberapa saham global. Tapi itu ada minimumnya $10.000. Ada minimumnya, exactly. Pembukaan pertama kalau nggak salah 10.000, berapa ya? Lupa deh, pokoknya segitu. Itulah makanya gue bilang, gue sering banget ketemu produknya kalau orang nanya, aku mau investasi dalam mata uang asing, oke, tapi minimumnya berapa? Beberapa kan ada yang oke, kalau gitu investasi saham di Amerika aja, ada kan yang kayak gitu. Itu kan tetap ada minimumnya, nggak bisa 10.000 gitu, nggak bisa 10.000 rupiah.